Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah hadir di samping saya adalah DJ Farah. Apa kabar, Farah? Hai, kabar baik. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Waktu pulang dari sini waktu itu ada kejadian aneh-aneh? Enggak? Aman? Aman? Saya ingat kok nggak aman. Aman ya? Oke, kamu pernah punya pengalaman lagi nggak yang horor, menyeramkan, Pengalaman mistis horor gitu? yang masih keinget sih paling waktu itu pas aku lagi syuting program horor di sebelah, di stasiun sebelah. Aku ada adegan di mana aku harus nunggu di salah satu tempat yang katanya angker, emang itu di Pulau Seribu, tempat di eksekusinya apa tuh kayak tahanan narkoba, iya tahanan dari luar gitu. Jadi ada suatu kejadian eksekusi di sana dan katanya arwahnya itu gentayangan di sana. Waktu itu kita lagi syuting di sana, aku disuruh nunggu di spot yang pojok-pojokan gitu. Ditanya berani nggak? Soalnya kamu bakal sendirian dulu, berani gitu aku bilang. Soalnya aku emang sebenarnya nggak setakutan itu orangnya. Tiba-tiba aku pingsan beneran dong di sana setelah ngelihat bayangan sekelebat gitu, pingsan beneran. Padahal aku lagi sendirian. Bayangannya seperti apa bentuknya? Seperti yang digambarkan sama orang yang dieksekusi itu. Jadi kan ada petugasnya di sana. Dia tuh menggambarkan orang yang dieksekusi itu orang Nigeria gitu, yang tinggi, botak. Bayangannya tuh kayak gitu, terus aku pingsan. Nggak sadar, hilang aja? Iya, hilang aja. Bangun-bangun udah ditolongin kru. Aduh, katanya berani, katanya. Itu mudah-mudahan nggak keulang lagi ya. Tiba-tiba black out gitu. Mudah-mudahan malam hari ini nggak pingsan lagi. Dan udah nggak ngambil ya. syuting horor-horor yang kayak gitu, jangan sampai deh. Oke, kita segera ketemu dengan partisipasi kita yang pertama ya, Far. Oke. Berikut ini adalah seorang pria yang mengaku mendalami ilmu gaib setelah dia memiliki rasa dendam. Malam hari ini kami akan manggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Lutfi. Selamat malam Lutfi. Selamat malam juga. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya dulu sering dianiaya sama kawan-kawan masih sekolah kan. Terus dihina, dipukul sampai saya nggak berani sekolah lagi, putus sekolah, dikeroyok. Terus saya ya cari ilmu kebal segala macam untuk membalas dendam. Cara belajarnya seperti apa? Ada yang diisi lah, yang diisi dari mimpi juga ada. Diisi maksudnya Anda datang ke sebuah tempat, tiba-tiba Iya, langsung diisi atau ada ritual yang dilakukan? Datang ke tempat orang pintar. Aha. Orang pintar itu bapak angkat juga. Oke, ngapain Anda di sana? Ya dibaca-bacain, dimandiin kembang, mandiin pakai mayang. Mayang? Itu yang pinang itu mayang. Oke, jadi dimandiin. Terus isi ke dalam tubuh. Saya udah sering kali jatuh dari kendaraan, ditabrak nggak apa-apa, nggak luka, nggak apa-apa. Pernah ada yang coba untuk melukai Anda nggak dengan senjata tajam ataupun Udah apa? pernah. Dan nggak berhasil? Nggak apa-apa. Oke, lalu apa yang membuat Anda datang malam hari ini? Saya ingin membuang semua. Kenapa harus dibuang? Karena ini nggak bagus. Bagi saya sekarang susah mencari rezeki, mencari nafkah. Dan menurut Anda ada kaitannya dengan ilmu yang Anda punya? Iya. Pernah merasa terancam karena punya ilmu seperti ini? Sering. Kayak gimana kejadiannya? Ya, kebanyakan orang mau ngetes. Oke, waktu mereka ngetes gitu apa yang terjadi? Mereka mau ngetes tapi nggak berani. Lihat muka saya aja udah takut dia. Jadi nggak pernah kejadian? Nggak pernah. Saya pernah ditusuk sekali tapi nggak apa-apa. Makanya malam hari mau melepas semua ya? Iya. Baik, mudah-mudahan tujuan Mas Lutfi bisa tercapai malam hari ini di Menembus Mata Batin. Kami akan ajak langsung Mas Lutfi untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi dengan mata batinnya
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lutfi, dengan tanggal lahir 16 Juni 1980 dan nomor rumah 22. Sosok yang sangat sabar dan penuh pendirian. Saya merasakan masa lalunya penuh penderitaan. Penderitaan yang dirasakan oleh Lutfi berujung dendam. Saya melihat sosok Lutfi memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ilmu yang dimilikinya, dan karena ia sakit hati atas masa lalunya yang penuh penderitaan. Saya melihat banyak yang tidak menyukai sosok Lutfi karena ilmunya dan tega menyakiti orang lain. Saya melihat dalam mata batin saya ada sosok laki-laki. Kepalanya buntung dan menyeramkan, tanpa tangan dan kaki. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Terima kasih. Lutfi, dengan tanggal lahir 16 bulan 6 1980 dan nomor rumah 22. Lutfi mendalami ilmu gaib, ilmu kebal. Awalnya karena dendam, sakit hati, pernah dikeroyok dan dibully di sekolah. Nah, tapi setelah mendapatkan ilmu kebal ini justru semua orang rasanya seperti membenci. Iya. Bahkan belakangan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Makanya datang Iya, ke sini benar. untuk melepas ilmu yang pernah dimiliki ya. Iya. Gimana? Iya, walaupun Lutfi dahulu kala dikucilkan, saya juga merasa sampai sekarang Mas Lutfi juga masih dibully di sosial media. Itu yang saya lihat dalam penglihatan batin saya. Dan saya merasakan Lutfi bahwa sebenarnya lagi menjalani status yang mungkin bisa dibilang cinta terlarang seperti Iya, itu. iya, iya. Ah, maksud cinta terlarang? Artinya saya melihat dalam mata batin saya, Lutfi berpacaran dengan istri orang. Iya. Itu istri saya sekarang. Itu Ini udah punya anak satu sama dia. tapi masih statusnya suami orang. Iya. Tapi mereka udah dibilang cerai juga belum gitu ya. Istri orang, masih Jadi- istri orang. Mas Lutfi punya anak dengan istri orang. Suaminya tahu? Tahu. Dia kan sama suaminya nggak lagi, maksudnya tuh nggak ada hubungan apa-apa lagi, cuman belum cerai. Masih tinggal bareng? Enggak, Masih berhubungan? enggak. Kenapa nggak diurus gitu surat-surat Iya. cerainya? Iya, cuman dia belum diurus surat cerainya. Tapi kan udah berlangsung lama sampai punya anak. Hah? Itu gimana lah? Ya suaminya tuh nggak mau urus cerai, surat cerai karena kan mahal kalau di luar negeri. Oh, oke. Suaminya di luar negeri? Istri saya juga di luar negeri. Oke. Jadi Mas Lutfi sendirian di sini? Iya, saya bolak-balik Anak di? Hong Kong. Hong Kong. Jadi semua kejadian ini semuanya berada di Asia Timur ya sebenarnya. Jadi saya merasakan di kepala saya tuh seperti ini agak bahaya sih, bermain di ranah dan zona pernikahan orang. Itu tidak oke. Ada hukumnya sih. Ada hukumnya Ada ya. hukum yang mengatur soal itu. Iya. Kalau misalnya berhubungan dengan istri orang, ya, dan itu terbukti secara hukum, itu ada pidananya sih. Iya. Itu tapi ya bener juga ya, kenapa nggak diurus itu? Agak mahal. Mahal alasannya. Alasannya. Selain itu juga saya merasakan Mas Lutfi, kita melanjut lagi ke ranah spiritual. Saya melihat bahwa Mas Lutfi dalam mata batin saya adalah sosok yang ganas dan mempunyai ilmu kebal terhadap sesuatu benda tajam. Nggak bisa ditusuk, nggak dipukul gitu? Iya, nggak bisa ditusuk, nggak bisa dipukul dan segala macam itu. Saya ngerasain jelas di kepala saya, dan dari jarak penciuman saya segini, saya ngerasain dia memang nggak bisa diapa-apain sih.
Nah, Lutfi bilang tadi katanya belakangan dia sulit mendapatkan pekerjaan. Dari visionnya Roy, Iya. ada kaitannya nggak dengan ilmu kebal yang dia punya? Dalam vision saya melihat memang ada kaitannya dengan ilmu kebal tersebut. Gitu. Ilmunya, cara hidupnya dia dengan istri orang, dan dia punya financial itu semuanya jalan sendiri-sendiri gitu, kayak nggak sinkron. Jadi dia udah dikucilkan, dia punya istri menikah dengan orang lain punya, kemudian juga ilmunya buat dia. Satu hal lagi ya, saya merasain ada ilmu di kepala Lutfi dan badannya, tetapi dia cenderung ingin bunuh diri. Iya, Betul begitu Mas Lutfi? sering kali. Saya melihat dalam mata batin saya minum racun serangga, racun tikus. Iya, racun tikus. Jadi Racun pernah tikus. dilakukan tuh percobaan bunuh diri? Pernah, udah 2 kali. Beberapa kali. 2 kali. Yang memacu ingin bunuh diri sebenarnya karena omongan orang kan, Iya, karena kamu tuh ini itu dan nggak punya, maksudnya maaf mungkin ekonominya seperti itu, terus kemudian Soal status sosial. status sosial. Karena itu tadi susah dapat pekerjaan, Iya. jadi Iya. pasti ngaruh ke finance kan. Kalau dan orang saya tuh pemarah, emosional. Ya? Saya suka pemarah, cepat Pemarah? emosi. Soalnya Dikit-dikit semua yang emosi. dijalanin sama Mas Sus tuh kayak auranya tuh kayak negatif semua gitu nggak sih? Iya, negatif. Biasanya kalau lagi emosi seperti itu sebabnya karena apa Mas? Tersinggung. tersinggung. Omongan orang. Sampai sekarang pun masih tersinggung Iya. karena saya melihat, ya saya lihat juga di dalam pikiran saya karena penyebabnya itu gitu, mempunyai hubungan terlarang dengan istri orang, kemudian diketahui banyak orang, jadi rasa bukan malu lagi, rasa hukuman sosialnya itu lebih gede. Dia menjadi lebih terbebani gitu loh. Iya. Jadi Ilmu. karena dia punya ilmu gaib, ilmu kebal, dia akhirnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara dia punya tanggung jawab yang juga merupakan istri orang. Orang lain melihatnya jadi sebelah mata, akhirnya jadi emosional. Betul. Dan saya tuh sering difitnah-fitnah juga sama orang-orang. Makanya saya pikiran saya tuh cuman mati aja lah, daripada saya hidupnya kayak difitnah-fitnah, ditakutin sama orang. Jadi menurut Mas Lutfi kalau mati masalah selesai. Iya, Itu kayaknya gitu. bukan cara yang baik ya bagi saya. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Jangan pernah bunuh diri apapun alasannya. Bukannya saya Iya. tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Iya, betul. Malahan menambah kesedihan bagi orang yang ditinggalkan. Dan belum lagi ketika di alam yang kita nggak pernah tahu Pertanggungjawabannya di bertanggung sana. jawabannya di sana. Karena manusia kan nggak punya hak ya, Yes. mengambil nyawa maupun nyawa Betul sendiri. sekali, Bay. Oke, ini kalau dilihat Roy, ilmu kebal yang dia punya, apakah memang masih aktif, masih bisa digunakan, atau gimana Roy? Saya butuh ke sana. Saya ingin menerawang Mas Lutfi. Saya masih mencium dan melihat di sini masih ada ilmu aktifnya. Jadi ilmu kebalnya masih aktif dan ilmu kebal ini juga bisa menyakiti dia dan bahkan menyakiti orang lain ya. Iya. Aduh, soalnya saya ngeliat di sini, wah gawat nih, dia nggak bisa kontrol emosinya. Iya benar. Kayak begitu, Benar. kayak Yang diterpancing. seekor macan keluar dari kandangnya. Siapa Iya. Saya merasakan juga. Aduh, dia sampai umur segini dia masih belum move on dari masa lalu yang bully, Sakit hatinya, sakit hati. dendamnya, belum bisa maafin itu ya. Iya, sampai sekarang pun kamu masih dibully di media sosial sebagai Iya. hukum sosial. Iya benar. Oh, ini berarti hukum sosial. Saya tahu ini. Jadi Lutfi ini berubah karakternya Iya. karena
hukum sosial yang menekan dia. Iya seperti itu. Saya pernah mau mikir mau bunuh orang, tapi saya mikir lagi, kasihan nggak jadi. Saya ngelihat dia ya, kayak saya ngelihat ada pedang, samurai, golok atau keris, semua yang berbau-bau benda tajam. Itu yang saya rasain nih. Iya benar. Ilmu kebalnya dia masih aktif loh. Oke. Ilmu kebalnya masih aktif dan dia masih menerima hukum sosial. Iya. Tapi Roy, ini yang mau saya tanya Roy. Roy menggambar sosok yang menyeramkan. Iya. Sosok Otaknya pria. keluar, matanya keluar juga. Ada kaitannya nggak dengan Mas Lutfi? Jujur, ini ada kaitannya. Iya. Kamu jujur Des, kenapa saya gambarin orang disable apa namanya? Orang yang berkebutuhan khusus atau orang yang disabilitas dan mata keluar dan otak berantakan, kan kamu tahu itu sebenarnya. Tangannya cuma satu. Tangannya cuma satu lagi. Ini apa maksudnya Mas Lutfi? Saya kurang tahu lah ya. Saya nggak Pernah lihat sosok seperti ini? Nggak pernah. Tapi saya yakin kalau Mas Lutfi kehilangan akal sehat, dia tuh kayak bisa berubah jadi orang yang kejam dan mukulin sampai potong-potong. Iya. Jadi Roy Bagian. melihat kalau Oh, ini diterusin akan ada sosok korban yang bisa menjadi seperti ini. Iya. benar ya. Berarti kamu ada keinginan motong-motong badan orang ya? Iya. Mutilasi gitu. Saya mau pingin Oke. Saya Mungkin gak sih amarah, emosi, dan pikiran sampai pengen bunuh diri itu karena yang tadi diisi di mimpi. Terus kayaknya banyak cincin-cincinnya juga yang kayaknya nggak mungkin kosong Terlalu juga banyak nggak sih? jimat Kamu di ngeliat badan. cincinnya juga ya? Iya. Dengan gestur dengan tangan seperti ini juga dia merasakan penolakan sebenarnya kan. Dan Ini ngerasa gestur Iya. defensif sih. Iya, seperti itu. Karena dia memorize, dia punya masa lalu gitu loh. Dan kita kan sekarang lagi membaca dan membongkar, jadi lebih ke arah dia bete secara dia sendiri. Iya. Mas Lutfi tapi yakin datang ke sini untuk lepas ilmu kebal yang pernah dipunya? Yakin banget. 100% saya yakin. Saya sengaja datang dari jauh-jauh untuk ketemu Bang Roy, suruh melepas ini. Dari mana sih kalau kamu boleh tahu? Saya di Istri, keluarga ada di mana? Hong Kong. Jadi Mas di Kalimantan, keluarga di Hong Kong. Saya sering pergi, pulang pergi. Oh dia jadi dia bolak-balik Bolak-balik sama Hong Kong Indo. Kadang di Taiwan. Oh kadang di Taiwan, tapi lebih banyak di luar negeri. Iya. Dan dia datang ke Jakarta yang benar-benar mau ngelepas semua. Iya. Iya, dia datang ke Jakarta mungkin bermaksud melepas ilmu Melepasin, kebalnya yang membuat ilmu kebalnya jadi bumerang sendiri. Bahkan juga cincin-cincin gaibnya, saya ngelihat itu negatif semua. Digabung sama emosi dia sendiri, secara psikologis dia itu udah tertekan. Saya dapat di bawah pohon beringin di Iya. Saya butuh glove ya. Kamu mau pegang nggak, Pak? Juga. Really? Iya. Kamu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu nggak, Roy? Ada sih. Saya ngeliat ada sesuatu di bawah pohon beringin di Hong Kong. Hong Kong? Angin ribut kan. Jadi pohon beringinnya tumbang. Ini di bawah pohon beringin. Di akarnya, di bawah akarnya. Baiklah. Kalau cincin-cincinnya boleh saya lihat gak? Boleh. Tahu nggak sih efek dari banyak jimat dan emosi yang tinggi jatuhnya Akhirnya clash. jadi kayak clash gitu. Oh ya bisa gitu ya, tabrakan satu sama lainnya. Pasti. Ya, pasti dong. Itu dapetnya dari tempat yang beda-beda tuh, Mas. Iya. Ini nggak apa-apa. Oke. Ini dipakai terus menerus. Iya.